Perkenalkan, nama saya Jona Febriana, NPM 18 14 18 10 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanah dan ordo tanah. Tanah merupakan salah satu media tempat tumbuh tanaman. Secara edapologi, yang dipelajari mengenai tanah adalah sifat-sifat tanah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman, serta usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sifat fisik tanah, baik kimia, fisika, maupun biologi, bagi pertumbuhan tanaman seperti pemupukan dan juga pengapuran. Tanah adalah suatu campuran bahan mineral, bahan organik, cairan, dan gas. Komponen penting dalam tanah antara lain organisme yang hidup seperti mikroba, cacing tanah, dan binatang pengerat. Kemudian dalam tanah terdapat komposisinya. Yang pertama yaitu 45% itu adalah mineral, kemudian 5% itu bahan organik, kemudian 20-30% itu udara, kemudian 2-30% itu air. Kemudian pembentukan tanah. Tanah itu terbentuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, terbagi menjadi dua, yaitu pembentuk tanah dengan faktor yang aktif dan juga pasif. Kemudian untuk faktor yang aktif itu ada iklim dan juga organisme. Untuk iklim itu ada suhu dan curah hujan. Kemudian yang kedua, organisme itu ada flora dan fauna. Kemudian faktor pembentuk tanah yang pasif itu ada tiga. Yang pertama adalah bahan induk, kemudian relief, kemudian selanjutnya time atau waktu. Kemudian kita masuk dalam bahan organik. Bahan organik adalah bagian tanah yang termasuk residu tanaman dan binatang dalam berbagai tahapan pembusukan. Kemudian bahan organik merupakan salah satu pembedah tanah yang telah dirasakan manfaatnya dalam perbaikan sifat fisik, baik fisika, kimia, maupun biologi tanah. Kemudian bahan organik ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan kadar bahan organik tanah. Yang kedua, memperbaiki kesuburan tanah baik fisika, kimia, maupun biologi. Kemudian meningkatkan keragaman populasi dan aktivitas mikroba serta memudahkan penyediaan hara dalam tanah. Selanjutnya yaitu menyediakan hara makro dan juga hara mikro. Jadi batuan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah batuan beku, yaitu terbentuk di bawah kondisi panas vulkanik yang ekstrim, diikuti oleh periode pendinginan dan juga pengerasan. Kemudian jenis batuan yang kedua yaitu batuan sedimen, terbentuk ketika angin dan air mengendapkan bahan mineral. Sedimen tersebut memadat oleh tekanan dan batuan terbentuk. Kemudian ada batuan metamorf. Batuan metamorf itu terbentuk oleh kegiatan tekanan dan panas terhadap tipe lain batuan. Selanjutnya kita masuk dalam profil tanah. Profil adalah suatu jaringan irisan vertikal tanah memanjang dari permukaan sampai batuan induk kulit keras bumi. Kemudian dalam profil tanah itu terbagi menjadi beberapa horizon. Horizon yang pertama adalah horizon O, yang merupakan lapisan bahan organik material tanaman dalam tingkat pelapukan beragam pada permukaan tanah mineral. Kemudian ada horizon A, yang merupakan horizon di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan organik dan mineral berwarna lebih gelap daripada horizon di bawahnya. Kemudian kita masuk dalam horizon B. Horizon B merupakan horizon subsoil yang merupakan suatu metakat yang mengakumulasikan senyawa dan unsur mineral yang terlindung oleh air dari horizon permukaan. Kemudian ada horizon E yang merupakan horizon yang terjadi pencucian atau eluviasi maksimum terhadap liat, Fe, Al, dan bahan organik. Kemudian masuk ke dalam horizon C yang merupakan suatu lapisan bahan induk sedikit terlapuk, kemudian dia bersifat lunak, kemudian dapat ditembus oleh akar tanaman. Yang terakhir yaitu horizon R yang merupakan lapisan batuan yang keras yang belum terlapuk dan tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Oke, kita masuk dalam ordo tanah. Ordo tanah yaitu para ilmuwan telah menggolongkan tanah sistematis menggunakan sistem tertentu. Ordo tanah adalah klasifikasi dalam garis besarnya. Biasanya kita menggunakan sistem USDA. Ordo yang pertama adalah alfisol. Alfisol tanah ini tersebar di daerah semi arid atau beriklim sedang sampai daerah tropis atau lembab. Tanah ini termasuk dari proses pelapukan serta telah mengalami pencucian mineral liat dan unsur lainnya dari bagian lapisan permukaan ke bawah subsoil atau lapisan tanah bagian bawah. Kemudian tanah ini cukup produktif untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dan juga tingkat kesuburan secara kimia tergolong baik yang memiliki pH rata-rata mendekati netral.
Kemudian adalah tanah andesol. Andesol terbentuk melalui proses pelapukan yang menghasilkan mineral-mineral dengan struktur yang kristal yang cukup rapi. Mineral ini mengakibatkan andesol memiliki daya ikat terhadap unsur hara dan air yang tinggi. Tanah ini umumnya dijumpai di daerah yang dingin pada ketinggian di atas 1000 mdpl dengan tingkat curah hujan yang sedang sampai tinggi, terutama di daerah-daerah yang ada berhubungan dengan material organik. Kemudian ordo yang ketiga adalah aridisol. Aridisol adalah tanah-tanah yang berada di daerah dengan tingkat kekeringan yang ekstrim atau sangat kering. Kemudian aridisol merupakan tanah yang termasuk sangat sulit dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam, terutama apabila air untuk irigasi tidak tersedia berupa air atau sungai. Kemudian aridisol umumnya dijumpai di padang-padang pasir di dunia dengan diperkirakan luasnya sekitar 12% dari daratan bumi di luar dari dataran es. Kemudian ordo yang keempat adalah entisol. Tanah ini relatif berkembang yang tidak memiliki horizon yang jelas, berbeda pada profil di daerah terjadi dengan bahan induk dari pengendapan material. Kemudian ada di daerah tempat laju erosi atau pengendapan lebih cepat dibandingkan dengan laju pembentukan tanah, seperti daerah bukit pasir, daerah dengan kemiringan lahan yang curam, dan daerah dataran banjir. Pertanian yang berkembang di tanah ini umumnya adalah padi sawah, kemudian digilir dengan sayuran atau palawija. Ordo yang kelima yaitu gelisol. Gelisol adalah tanah yang terbentuk dalam permafrost atau lingkungan yang sangat dingin. Gelisol terbentuk dari material gelik, yaitu campuran bahan mineral dan bahan organik yang tersegresi es pada lapisan yang aktif. Ordo yang keenam adalah histosol. Tanah histosol atau gambut merupakan tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20% dan tidak mengalami permafrost. Kemudian tanah histosol kebanyakan selalu dalam keadaan tergenang atau telah terdrainase oleh manusia. Histosol bisa disebut itu tanah gambut yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan seperti sampah hutan, kemudian lumut yang cepat membusuk, yang terdekomposisi dan terendapkan dalam air. Kemudian ordo yang ketujuh adalah insertisol. Tanah yang relatif muda terbentuk dari proses serupa dengan entisol, namun horizon ini lebih berkembang. Tanah tersebut seringkali dijumpai pada landscape lereng. Kemudian tanah ini menyebar mulai dari di lingkungan iklim semi-arid atau agak kering sampai iklim yang lembab, memiliki tingkat pelapukan dan perkembangan tanah yang tergolong sedang. Umumnya, tanah ini berkembang dari formasi geologi itu vulkan, namun ada juga sebagian yang terbentuk dari batuan sedimen seperti batu pasir atau sandstone, kemudian batu langit atau siltstone, kemudian ada batu liat yaitu claystone. Kemudian ordo yang ke-8 adalah molisol. Molisol adalah tanah yang mempunyai horizon atau lapisan permukaan berwarna gelap yang mengandung bahan organik yang tinggi. Tanah ini kaya akan kation-kation basa, oleh karena itu tanah ini tergolong sangat subur. Kemudian ordo yang ke-9 yaitu oksisol. Oksisol adalah tanah yang mengalami pelapukan tingkat lanjut di daerah-daerah subtropis dan tropis. Kandungan tanah ini didominasi oleh mineral-mineral dengan aktivitas yang rendah seperti kuarsa, kaolin, dan besi oksida. Tanah ini memiliki kesuburan alami yang rendah. Reaksi jenis tanah ini adalah masam dengan kandungan Al yang tinggi, unsur hara yang rendah, sehingga diperlukan pengapuran dan pemupukan serta pengelolaan yang baik agar tanah tersebut menjadi produktif dan tidak rusak. Ordo yang ke-10 yaitu spodosol, yang merupakan tanah yang terbentuk dari proses-proses pelapukan, kemudian di dalamnya terdapat lapisan iluviasi atau penumpukan bahan organik berkombinasi dengan aluminium dengan atau tanpa besi. Tanah ini cenderung tidak subur, sedikit unsur hara dengan pH yang masam. Kemudian ordo yang ke-11 yaitu ultisol. Ultisol merupakan tanah dengan pelapukan tinggi yang bersifat asam dan mengandung Fe yang tinggi, sehingga ketika teroksidasi berwarna merah pada profilnya. Kemudian ultisol adalah tanah-tanah yang terbentuk di daerah yang lembab yang memiliki beberapa kendala dari tanah ultisol, baik ditinjau dari segi fisik, kimia maupun biologi. Kemudian untuk ordo yang ke-11 yaitu vertisol. Vertisol adalah tanah-tanah yang memiliki sifat khusus, yakni mempunyai sifat fertit karena mengandung banyak mineral liat yang mudah mengembang ketika lembab dan mengkerut ketika kering. Kemudian akibatnya tanah ini seringkali mengalami perubahan volume apabila ada perubahan kelembapan. Oleh karena itu tanah ini dicirikan mempunyai rekahan yang membuka dan menutup secara periodik. Sifat fisiknya yang konsisten keras menjadikan tanah ini termasuk berat untuk diolah. Terima kasih.